Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, para santri LSQ di era COVID-19 semua yang saya banggakan, saya menyebut namanya ini COVID Mubarak ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini sedikit kita akan merefleksikan ya tentang moral message ya, atau pesan moral, ad-durus al-mustafadah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah baginda Rasul Muhammad SAW. Baru saja kita memperingati 1 Muharram ya, tahun 1442. Maka setidaknya kita bisa mengambil beberapa poin penting dari peristiwa hijrah. Yang pertama, hijrah itu mengandung pesan filosofisnya, pesan moralnya adalah bahwa kita harus berubah. Taghayyur, tidak mabni ala sukun ya, kalau dalam bahasa nahwunya ya. Karena hijrah secara bahasa itu adalah moving from place to another place ya. Jadi al-intiqal min makanin ila makanin akhor, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini makna secara bahasa. Maka yang namanya perpindahan itu berarti kita siap berubah, taghayyur ya. Tentunya adalah taghayyur, perubahan dari sesuatu yang tadinya buruk menjadi baik, atau yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Nah, itu satu. Maka di konteks hijrah ini ya, jangan, mohon maaf ya, tidak hanya difahami hijrah itu seperti yang populer ya. Misalnya orang artis yang tadinya nggak pakai jilbab lalu pakai jilbab, dia hijrah. Oke, boleh jadi itu salah satu makna yang dia maknai tentang konsep hijrah ya. Tapi ada yang lebih more philosophical, yang lebih filosofis tadi, perubahan sikap mental dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik itu. Yang kedua, Pak, kalau kita tilik ini pesan yang kedua dari sejarah, bahwa Nabi diperintahkan hijrah itu karena saat Nabi berdakwah di Mekah, beliau ini kurang mendapatkan respon yang positif dari masyarakat kafir Quraisy, bahkan cenderung mendapat tekanan, ancaman, sehingga banyak menelan korban. Oleh sebab itu, pesan filosofis atau pesan moral dari hijrah yang kedua sebenarnya dalam rangka menghindarkan violence, kekerasan, karena Nabi nggak ingin ya terjadi kekerasan ya, impact dari dakwah tadi ya. Oleh sebab itu, dari peristiwa hijrah ini kita bisa mengambil satu pesan ya terkait dengan perpindahan para sahabat dari Mekah menuju Madinah dalam rangka menghindarkan kekerasan. Jangan sampai agama ini menelan banyak korban ya. Kalau dalam tafsir Maqasidi itu berarti Nabi juga dalam rangka hifdzun nafas. Jadi idza ta'arada baina hifdzuddin wa hifdzun nafas, kalau terjadi tanda kutip pertentangan antara menjaga agama dan menjaga jiwa, ayyuhuma nufaddil, mana yang kita utamakan, yang kita dulukan, ayyuhuma nuqaddim, yang kita dahulukan adalah hifdzun nafas. Dan Nabi dalam peristiwa hijrah mempraktikkan itu. Maka Nabi diperintahkan Allah hijrah supaya tidak terlalu banyak lagi korban-korban yang mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Jadi hijrah di sini berarti bukan lari dari tanggung jawab, tapi strategi dakwah menghindarkan kekerasan, korban kekerasan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kita melihat di surat Al-Hasyr, kita bisa teladani itu. Surat Al-Hasyr ayat 9, di situ direkam
ya bagaimana masyarakat Ansor ya itu merespon orang-orang yang muhajirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Nah, ini pesan penting saya kira yang ketiga kita bisa belajar dari ayat yang yaitu apa? Dan walladzina tabawwa'u, dan orang-orang yang sudah lebih dulu menempati ad-dara ing kampung ya, yang dimaksud adalah kota Madinah, Aidar Madinah ya. Orang-orang yang sudah menempati dulu kota Madinah apa? Sifat mereka yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Itu sebabnya kalau ada teman Anda yang mau hijrah ya dari rumahnya mau mondok, sampean harus merespon ya, harus didukung. Kalau mau mondok ke LSG aja gitu. Nah, itu kan Anda dalam rangka apa? Yuhibbuna man haja. Jadi mondok itu kalau imat saya dalam konteks makna kontekstual itulah filosofi hijrah. Jadi hijrah itu ya mondok. Karena apa? Anda rela tinggalkan rumah Anda rela tinggalkan kawan-kawan Anda rela tinggalkan orang tua Anda untuk apa? Litolabil ilmi. Ya, ini hijrah yang hakiki dalam makna yang lebih kontekstual ya. Maka bersyukurlah ya ini teman-teman LSG ya di era COVID-19 tetap memilih stay at ma'had ya. Jadi tinggal di ma'had ya, bukan tinggal di rumah. Alhamdulillah Anda tidak terlalu jauh. Ini Mas Fata juga nggak terlalu jauh ya, sehingga bisa gobak-gobek ya pulang pergi itu kan ya. Ya, nah, ini kesempatan yang bagus saya kira. Nah, itu yang keempat ya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi kita bisa belajar tentang pentingnya mencintai yang tulus pada kawan-kawan yang berhijrah, yang ingin berubah menjadi baik. Pelajarannya. Kemudian apa? Ayat berikutnya melanjutkan ya, berarti ini yang kelima. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka orang-orang Ansor itu tidak mendapati dalam hati mereka, hajatan di sini adalah hasad, kedengkian terhadap yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Jadi nggak ada kedengkian di hati para kaum Ansor terhadap orang-orang muhajirin yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Dan ini saya kira sangat penting kita miliki. Jangan sampai ada kebencian di antara kita, jangan sampai ada kedengkian di antara kita dalam kehidupan ini. Sebab orang yang memelihara kebencian dan kedengkian, dia akan gagal meraih kebahagiaan. Nah itu. Berikutnya apa? Yang keenam ini, pesan moralnya apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka orang-orang Ansor itu lebih memprioritaskan ya buat kepentingan orang muhajirin, meskipun sebenarnya diri orang-orang Ansor itu ya membutuhkan. Itu nanti kalau Anda baca dalam tafsir Tobari dijelaskan misalnya betapa kerelaan mereka untuk berkorban buat orang-orang muhajirin luar biasa. Mereka yang punya rumah 2 dikasihkan satunya ya, kasihkan rumahnya. Tapi tidak ada cerita yang mengatakan mereka yang punya istri 2 istrinya dikasihkan 1, enggak. Ya. Tapi untuk hal-hal yang mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah ya. Jadi kesediaan untuk berkorban ini saya kira penting. Nah, dalam konteks Anda ya, kita semua kalau ingin sukses, saya selalu mengulang-ulang, Anda harus berani membeli sejarah. Anda mondok ini dalam rangka membeli sejarah untuk kesuksesan Anda ya. Ini Mas Bahru rela ya meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, pengen segera rampung kuliahnya kan, alhamdulillah ya. Ya,
Ini hijrah betul ya. Ya, dalam rangka konteks hijrah ini ya, Mas Gani ya. Ini di rumah saja ini kan lu enak ya, ketemu wong tua gitu kan, kuliah ya urung mulai tapi rela untuk ikut bersama-sama ngaji di LSD. Ini insya Allah juga dalam rangka hijrah yang lebih more philosophical, yang lebih filosofis ya. Jadi yang keenam pesannya apa? Semangat berkorban. Dan ini kalau kita hubungkan dengan 17 Agustus, itulah semangat kepahlawanan. Sebab yang definisi pahlawan itu apa? Orang yang berkorban untuk orang lain, orang yang rela berkorban, dirinya itu rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Itulah pahlawan. Ya, that is the hero. Ya, itu pahlawan. Beda lawannya apa? Kalau orang mengorbankan orang lain untuk dirinya, itu namanya penjahat. Halo, ya dah? Nah, jadi kalau Anda ingin jadi pahlawan harus rela berkorban. Kalau dalam bahasa filsafat itu punya namanya semangat altruisme. Altruisme itu dalam bahasa Arab namanya al-ithar. Ya, ini rela berkorban untuk orang lain meskipun sakjane dheweke yo sik membutuhkan. Walau kana bihim khassasa. Lalu ayat itu ditutup wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, bakhil, maka itulah mereka yang akan memperoleh keberuntungan. Demikian saya kira 6 pesan filosofis, pesan moral dari semangat hijrah ya, yang bisa kita kontekstualisasikan di era milenial, al-asr raqmi ya, era digital. Semoga kita bisa mengambil semangat hijrah menuju hijrah yang hakiki, yaitu tingkatkan kualitas diri, perbaiki ya, semangat ya, naikkan resolusi demi membeli sejarah untuk kesuksesan buat dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.